Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat sore semuanya. Kali ini di pertemuan sore hari ini kita akan memberikan tutorial, yaitu 7 kunci dasar. Nah, sebelumnya saya sudah pernah buat tutorial, tapi ini yang kemarin-kemarin itu kurang efektif seperti itu. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial secara jelasnya dan penjabarannya. Oke teman-teman, karena di dalam suatu chord itu ada bassnya, jadi hati-hati jangan sampai kita melewati bass. Bass itu batasan, sama seperti hidup itu ada batasannya, jangan melewati batasan. Oke, yang pertama kita diem dulu, kameramen diem dulu ke tangan kiri, diem lagi bisa. Nah, lalu kita akan memulai dengan chord A, yang dimana dulu kita sudah pernah bahas, yaitu senar 1 sampai senar 6, senar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di tutorial gitar yang sebelumnya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membuat tutorial gitar 7 kunci dasar. 7 kunci dasar itu sebenarnya itu bentuknya banyak sekali, tapi kali ini kita akan menjelaskan bentuk-bentuk basicnya, dasarnya. Oke. Nah, apa itu fret dan apa itu neck dan apa itu senar sudah pernah kita bahas. Kalau belum tahu silahkan tonton video tutorial gitar sebelumnya. Oke. Nah, yang pertama adalah kunci A. Kunci A sendiri dimulai dari senar 2, 3, dan 4. Dimulai dari fret 2, fret 1 dan fret 2. Oke. Fret 1 nggak dipakai, ini maksudnya fret 2. Bassnya dari senar 5. Ini kalau kita menggunakan tuning standar ya, bunyinya seperti ini. Ini A mayor ya. Selanjutnya kita akan beranjak ke kunci B. Kunci B itu seperti apa teman-teman? Kunci B pada dasarnya itu seperti ini. Itu bentuk gantung teman-teman, di blok. Kalau tangan kalian masih susah ya udah jangan gitu dulu. Kalau tangan kalian masih susah, pakai bentuk yang seperti ini. Ini B di senar 1, fret 2, lalu kita menuju ke fret 4, senar 2, 3, dan 4. Oke. Bassnya kita memakai senar 4. Jadi ini B ya. Jadi jangan melebihi bass. Contoh tadi kalau A melebihi bass, itu suaranya akan seperti ini kalau semuanya digenjreng. Nggak enak. Jadi harus ada kontrol antara tangan kiri dan tangan kanan. Tangan kiri menekan harus keras tapi lemas, jadi tidak terlalu keras tapi padat gitu. Tangan kanan tenaga juga harus dikontrol. Nah, kalau tidak dikontrol bunyinya akan seperti ini teman-teman. Kita dengarkan ini. Ada dep-depnya. Soal ini loh. Nah, ini kan mati. Ini juga ngeprek. Kalau ini keras, jernih. Sama halnya dengan kunci B itu tadi. Kalau kunci B ini menekannya tidak keras, bunyinya seperti ini juga. Nah, jelek kalau digenjreng, nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan. Kalau secara langsung itu pasti akan kelihatan. Nah, lalu berikutnya adalah kunci C. Kunci C dimulai dari fret 1 senar 2, fret 2 senar 4, dan fret 3 senar 5. Seperti ini bentuknya. Jadi bassnya itu dari senar 5. Oke teman-teman. Nah, seperti ini ya. Berikutnya adalah kunci D ya. Kunci D itu dimulai dari fret 2 senar 1,
dan fret 2 senar 3 serta fret 3 senar 2. Diulang lagi, fret 2 senar 1, lalu fret 2 senar 3, lalu fret 3 senar 2. Bassnya kunci D dari senar 4. Seperti itu ya. Berikutnya adalah penekanan kunci E. Ingat, biasanya kalau orang-orang itu umumnya kalau bilang E itu menganggapnya mereka itu E mayor. Oh, E minor teman-teman. Padahal ini E mayor. Kalau E minor ya bilang aja E minor. Jangan cuma bilang E terus yang dipegang itu E minor, jangan. E berarti juga E mayor, D berarti D mayor. Kalau ini D minor, bilangnya harus D minor gitu. Jangan menyisipkan kata-kata minor kalau kuncinya itu mayor, dan jangan menyisipkan kata-kata cuma D aja kalau kuncinya itu emang minor. Begitu dibiasakan teman-teman. Itu banyak sekali gitaris yang buru-buru belajar gitar tapi belum ada basicnya, akhirnya jadinya seperti itu. Berikutnya adalah kunci E. Kunci E di penekanannya adalah senar 3 fret 1, senar 3 fret 1 dan senar 4 serta 5 di fret 2. Ini E mayor teman-teman. Bassnya dimulai dari senar 6. Seperti itu ya. Berikutnya adalah kunci F. Nah, kunci F ini sendiri banyak yang kesulitan teman-teman untuk mengaplikasikannya ke dalam suatu penjarian ya. Ini banyak yang kesulitan. Umumnya antara jari telunjuk ini ada yang mati. Kalau enggak itu kulit ada yang menapak ke senar. Kalau enggak itu kuku. Nah, jadi gini. Senar 3 terhalang. Meskipun sudah ditekan tapi terhalang oleh kulit jari telunjuk. Jadi harus ada kontrol teman-teman. Ya. Penekanannya seperti apa? Senar 1 beserta senar 2 itu ditekan secara bersamaan seperti ini. Nah, di fret 1. Lalu di fret 2 kita tekan senar 3. Ini F dasar ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita tekan di senar 4 di fret 3. Nah, penekanannya seperti ini. Lalu kita bertumpu ke mana? Kalau kita melakukan penekanan kunci itu, kalau ini chord gantung tapi gantungnya dasar ya teman-teman. Penekanannya di belakang ini, medium, di jempol ini penekanannya. Jempol itu harus menekan. Jadi di sini akan terasa pegel. Tapi juga nggak apa-apa, namanya juga belajar. Kalau belajar juga harus mau susah. Jangan mau senangnya doang. Oke teman-teman, kita berlanjut. Umumnya orang-orang itu menekan kunci F itu ada yang senar satunya ketinggalan. Jadi seperti ini bunyinya. Jadi nggak enak. Ini malah jadinya kesannya kayak apa ya? Kesannya itu kayak F berapa ini? F semi I berarti itu F/7 kayaknya. Nah, kalau F yang sebenarnya itu seperti ini. Nah, kalau untuk orang awal, para pemula, itu biasanya yang mati di senar 1 sama 2. Kalau nggak senar 2-nya, ya senar 1-nya yang mati. Seperti ini contoh bunyinya. Nah, ini contoh umumnya bagi para pemula, itu mati. Kalau mati itu caranya bagaimana? Caranya untuk menanggulangi, angkat lagi jarinya. Kalau nggak diangkat ya udah, ini jempolnya yang diangkat, lalu kita lakukan penekanan secara keras. Nah, seperti itu ya. Lalu bunyi semuanya. Yang terakhir adalah kunci G. Kunci G ini sendiri adalah kunci ya kunci akhir ya, karena
do, re, mi, fa, sol, la, si. Itu nanti ada scale-nya sendiri ya teman-teman. Saya beri scale-nya nanti di tutorial gitar selanjutnya. Kunci G dimulai dari senar 5 fret 2, lalu senar 6 di fret 3, serta senar 1 dan 2 di fret 3. Kita ulang lagi. Senar 5 fret 2, senar 6 fret 3, lalu senar 1 2 di fret 3. Dibunyikannya dari bassnya senar 6. Umumnya kendala pada pemula kunci G itu terdapat pada senar senar 2. Biasanya itu ada yang bunyi seperti ini. Bunyinya nggak terlalu kelihatan kalau digenjreng. Coba kalau dipetik. Nah, umumnya pada pemula kendalanya seperti itu. Jadi untuk menanggulanginya, kita tekan yang keras, jempol juga harus kita jadikan tumpuan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang terakhir saya akan mengaplikasikan sebuah chord ke dalam semua chord itu ke dalam sebuah lagu. Kita hanya akan mengambil 3 chord saja ya teman-teman. Gak banyak kok. Yang kita ambil adalah chord G, C, serta D. Ini kita mengambilnya bukan do sama dengan C, tapi do sama dengan G. Ingat, dicamkan. Biasanya orang-orang itu bilangnya kalau gitar intronya mulai dari F, itu mulai ini kuncinya apa? F. Bukan, itu do sama dengan C. Cuma F itu adalah fa-nya C. Itu nanti ada scale-nya sendiri teman-teman. Ingat, ini harus benar-benar dipahami. Jangan sampai salah paham. Kalau kita mulainya dari apa? C. Oh salah, itu ternyata mulainya dari G karena itu ada family chord-nya teman-teman. Ya. Oke, kita akan mencontohkan ke dalam lagu. Langsung saja. Seperti itu tadi kuncinya 3 itu tadi. Tapi maaf kalau ada salah-salahnya, soalnya saya ini live, nggak belajar nggak apa, langsung aja. Itu sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.